Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan ini adalah perkembangan janin di dalam tubuh. Kita mulai dari ketika sperma sudah masuk ke dalam rahim. Kita mulai dari tahapan fertilisasi. Oke, ribuan sperma masuk ke dalam rahim setelah mengalami proses kopulasi. Kemudian dari sperma yang sangat banyak itu dia akan berenang-renang. Sebagian ada yang mati ya nanti, kemudian sebagian lainnya akan berusaha menembus ke ovum. Ini sperma yang mati contohnya. Kemudian spermanya akan terus berkurang jumlahnya, tapi masih tetap banyak. Dia akan masuk ke dalam serviks ya. Ini di ujung yang mengkerut itu adalah serviks atau leher rahim atau bukaan menuju ke rahim. Sperma itu nanti akan masuk ke dalam menuju ke rahim. Masih banyak ya, walaupun sudah pada mati dibunuh oleh spermisida yang terdapat pada vagina. Nah, ini sperma yang sudah berhasil melewati serviks. Nah, kemudian ada juga yang mati lebih dulu karena kekurangan energi atau kehabisan energi. Sperma punya cadangan energi ya di kepalanya tuh. Ada mitokondria juga untuk membentuk energinya. Ini sperma yang berenang di dinding rahim. Nah, kemudian ada banyak sperma juga yang mati ketika melintasi dinding rahim ini. Karena rahim juga secara normalnya dia akan mengeluarkan spermisida alami yang membunuh sperma. Kenapa demikian? Ini digunakan untuk menyeleksi sperma mana yang layak membuahi si ovum. Oke, terlihat ada dua persimpangan, ada lubang kiri dan lubang kanan. Itu menuju ke ovarium kiri dan ovarium kanan. Itu adalah bukaan saluran tuba falopi ya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan si ovumnya ya? Ovumnya mulai berjalan di sekitar tuba falopi. Nah, ini sperma yang terjebak di vili pada tuba falopi. Nah, kemudian setiap sperma yang masih bisa bergerak, dia akan berusaha untuk mendekati si ovumnya. Nah, itu dia yang kuning, itu adalah si ovumnya. Ini bukan ovum asli ya, maksudnya bukan asli, tapi ada pelindungnya. Karena dalam tahapan meiosisnya masih terjeda ya, sampai nanti akhirnya ada sperma yang masuk dan kemudian akan melangsungkan pembelahan meiosis yang kedua sehingga terbentuklah yang namanya ovum. Oke, ketika sperma masuk, nah, maka ada suatu enzim yang membuka bagian asam hyaluronat pada si ovum. Enzim itu dinamakan enzim hyaluronidase. Ini ada pada akrosom sperma ya, pada kepala sperma itu memang dibekali. Sampai akhirnya spermanya dapat menembus si pelindung ovum tersebut. Nah, ketika sudah ada satu sperma yang masuk, maka satu sperma tersebut akan langsung ditutupi ya oleh bagian lapisan si ovum, sehingga menyebabkan nanti sperma-sperma yang sudah masuk itu tidak akan dapat membuahi si sel telurnya lagi. Lalu bagaimana? Ya, mereka dengan sendirinya akan mati. Nah, ini adalah enzim yang dikeluarkan untuk membunuh sperma yang berusaha masuk menembus si ovum. Artinya Anda pejuang yang hebat ya, karena berhasil menembus si ovum dari ribuan bahkan puluhan juta sperma yang masuk ke dalam rahim ibu. Lalu bagaimana yang masih berusaha di luar? Tetap tidak bisa ya, sampai akhirnya mereka semua akan mati. Nah, lalu ketika di dalam, maka si ovum akan melangsungkan pembelahannya sampai akhirnya terbentuk ovum. Inti dari ovum dan ini adalah DNA yang sudah membentuk kromosom ya. Oke, yang bagian ini sedang melakukan pembelahan meiosis sampai akhirnya nanti akan terbentuk ovum. Nah, yang di ujung sana, yang di pojok itu adalah inti dari sperma. Sampai akhirnya mereka akan melebur menjadi satu. Inilah yang dinamakan dengan fertilisasi. Jadi setengah dari kromosom ibu dan setengah lagi kromosom dari si
sperma atau dari ayah itu akan bergabung menjadi dua, sehingga jadilah Anda mirip, setengah mirip ibu, setengahnya mirip ayah. Nah, ini totalnya ada 23 pasang kromosom, atau jumlahnya ada 46 dari ayah dan dari ibu. Kemudian zigot. Nah, ini sekarang berubah namanya jadi zigot ya. Zigot yang hasil dari fertilisasi akan terus bergerak pada tuba falopi sampai akhirnya akan menuju ke rahim untuk menempel pada rahim. Nah, kemudian ini adalah tahapan perkembangan janin ketika sudah melewati tahap fertilisasi. Ini trimester pertama, mulai tahapan morula, blastula, gastrula, dan organogenesis, sampai akhirnya nanti akan mulai terbentuk yang dinamakan dengan embrio. Anda perhatikan, embrio ini mendapatkan suplai makanan dari plasenta ya, atau tali ari-ari yang menempel pada dinding rahim atau endometrium dari si ibu. Embrionya akan terus berkembang ya, sampai akhirnya nanti akan terbentuk bagian yang nanti cikal bakal menjadi struktur tubuhnya. Perkembangan yang pertama itu terjadi pada bagian otak dan sumsum tulang belakang atau pada saraf. Kemudian mulai terbentuk tangan. Oh ya, embrio setiap makhluk hidup itu sama ya, hanya saja nanti berbeda pada perkembangan lanjutannya. Nah, ini kaki. Nah, Anda perhatikan bagian tengah itu ada struktur mirip ekor, yaitu nanti cikal bakal tulang ekor. Ini sudah memasuki trimester kedua, di mana janin sudah bisa mendengar sesuatu ya, sehingga sering diperdengarkan musik-musik klasik atau diperdengarkan bacaan Al-Quran sesuai kepercayaannya masing-masing ya. Pada fase ini, ibu sudah tidak terlalu merasa sering mual dan pusing, karena tubuhnya sudah mulai beradaptasi dengan janin. Memasuki trimester yang ketiga, janin ya sudah mirip banget atau sudah sangat mirip dengan manusia. Pada fase ini mulai mempersiapkan kelahirannya, dimulai dari, nah ini gerakan-gerakan, kemudian nanti ibunya sering merasa ingin pipis ya, karena apa? Karena volume si janinnya sudah membesar sehingga menekan kantung kemih ibu. Sampai akhirnya, nah ini yang dinamakan bayinya membalik ya. Ini mempersiapkan untuk proses kelahirannya. Kalau tidak membalik seperti ini, nanti lahirnya susah atau dinamakan bayi sungsang. Kenapa? Karena kalau misalkan kakinya lebih dulu, itu akan sulit dalam kelahirannya. Sehingga kepala dulu kan. Nah, ketika kepalanya sudah keluar, ya gampang, nanti tangan dan kakinya itu kan gampang. Nah, kalau yang sungsang itu biasanya bagaimana? Ya, biasanya dia lahirnya secara operasi ya. Pada bagian pangkal perutnya disesar, kemudian bayinya diangkat. Oke.